Pokoknya syuting dari jam 8 sampai jam 5. Nah itu per sesinya itu kadang sehari itu bisa 5. Karena cita-cita gue salah satunya adalah gue bisa bikin film sendiri, yang dimana di film itu gue main filmnya, gue ada peran buat nulisnya juga, gue ngedirectnya juga, mungkin ada yang isi soundtracknya. Pokoknya dari film itu ya gue tuh pengen ada semuanya, gue bisa nih. Iya. Ya dalam kurung marok. Bertemu lagi di podcast. Anjay, ini podcast pertama gue nih. Podcast ini kebanggaan tau, diundang di podcast. Ini orang spesial yang ada di podcast ini. Sumpah, tapi gue paling kenapa gue pengen kesini ke podcast itu karena gue seru sama tagline-nya. Sumpah gue nontonin semua tuh dari zamannya Husein, Apep Dodo, Arisma, Iqbal, gue nontonin Parker. Semua. Iya, Ipul Parker semua gue nontonin sumpah buat belajar tagline-nya. Dari semua yang ditonton, dipelajari tagline-nya. Iya, tagline-nya itu seru banget. Sekali lagi gue pengen nyobain, tapi Pak Irwan yang ini yang apa? Yang I-nya. Oke. Ayo guys, teman-teman, yuk. Selamat datang di I-Podcast. Malu gak sih Pak Irwan? Udah bapak-bapak. Jadi ini gak sembarangan. Tapi enggak. Ini itu kenapa? Kenapa harus I gitu? I ini menyatakan bahwa I-nya itu bahkan gak hanya sekedar I doang, tapi ditahan dan digentak. Iya, jadi ada penekanan. Iya. Kayak orang ngeden tapi. Emang harus kayak gitu. Ya kan? Itu gitu. Bahkan kalau mungkin dulu Michael Jackson masih hidup ya. Itu dia bukan tapi deng. Kayaknya berlebihan deh itu. Kayaknya Michael Jackson malu dah. Kayaknya malu itu. Iya. Informasi. Oke. Inspiratif. Ilmu. Irwan Syah. Punya itu. Lagi I kan. Iya. I itu berapa harokat tuh? I. Itu madari lisukun lah 4 harokat atau lebih. Jadi tajwid. Jangan salah, semua bintang tamu mulai dari tokoh agama. Oke. LSM. Artis. Oke. Komika. Buset. Sampai tokoh-tokoh pakar politik. Buset, siapa? Ketika datang di sini harus siap. Harga diri ya. Ini memang harga diri dipertaruhkan di sini. Tapi sekarang I-Podcast sudah melambung. Anjay, kemarin juga ini ya, udah sponsorin acara Sun ya. Sponsoran Sun 7 Karawang digoyang tawa. Buset, tawa. Jangan salah. Iya. Dulu boleh I-Podcast ditonton hanya sekian ribu orang. Buset. Sekarang setelah menghadirkan banyak para narasumber. Sekarang kehitung nih. 1 yang nonton nih. 1, 2, 3. Itu juga anak sama bini. Sama Pak Irwan satu lagi. Gue puter-puter terus. Aduh, ini katanya beribuan ini. Ini 226 ini. Mana katanya ribuan? Belum, itu masih berjalan. Masih berjalan ya. 200 juga yang pada nggak sadar. Tiba-tiba nongol. Apa sih deh? Enggak, tapi kalau yang ini mah ngundang gua udah pasti 300 lah. Nambah. Para sahabat I-Podcast semua, siapa yang tidak mengenal sosok yang satu ini?
Lihat dong, lihat. Terefek gitu ya. Itu mah musik ini. Yang ini yang romantis gitu, tapi di zoom nanti. Cuma jangan dibesarin kepala gua ya. Kan mukanya digede-gedein. Jangan. Jadi kocak gitu. Noah berapa? Wis. Bukan. Faisal Kahfi. Tepuk tangan dong. Ini di dunia media sosial. Anjay. Para orang yang berprofesi PNS. Iya. Kenapa media sosial? Pegawai negeri sosmed. Anjay. Apalagi para cewek-cewek PMS nih. Apa tuh PMS? Penikmat media sosial. Bapak-bapak banget ya, itu nyari di Google itu. Gue yakin tuh nyari di Google tuh. Nih, setiap saya bareng Faisal nih. Oke. Itu kenapa selalu banyak orang, terutama cewek-cewek. Anjay, pada kenapa? minta foto. Iset. Sama Pak Irwan. Ya, habis dari saya baru ya. Jadi biasanya diwakilin kan di backup. Iya, di backup. Ketika Faisal kecapean, backupnya saya. Karena kita ini emang ada kemiripan. Dulu saya waktu masih muda kayak gini. Iya. Enggak mau gue. Berarti nanti gue tuanya kayak gini. Gak mau gue muda. Lu muda begini. Gue tua. Ketahuan banget tuanya. Jadi kalau dulu kan lahir dari apa? Dari tanah mas, manusia. Dari rahim ibu ya? Iya. Kalau saya kan dilepein. Pantes. Nih ya. Apa nih? Mau apa? Faisal. Oke, siap. Orang dengan 1 juta lebih penggemar, fans. Anjay. Fans fanatik. Anjay. 1 juta dari mana? Terus lebih dikenal dengan Noah Brata. Oke, ya, anjay. Ada berapa TikToknya? TikTok gua 113.800. Widih, keren. Termasuk apa? Saya mengikuti. Penggemar juga. Iya, makanya datang ke sini. Iya. Demi penggemar nih. Iya. Demi penggemar gue datang ke sini di 113.800 ya. Berarti ada 113.799 orang lagi yang mesti gue datangin. Tapi ada magnet di sini. Anjay. Nama TikToknya apa? Salahin ajalah. Salahin ajalah. Ya, di follow. Iya. Salahin ajalah sama Irwan S. Ini benar disalahin. Iya, jadi kalau misalnya ada yang nanya Sal, namanya apa? Udah salahin aja lah gitu. Enggak mau dibenerin? Enggak, salahin aja lah. Karena kan gue ngambil dari kata salnya. Dari sal Faisal gitu. Iya, sal jadi salahin aja lah. Iya, tuh. Terus kalau nama ininya? Nickname-nya? Iya. Nickname-nya itu dia gue namain Sal bukan Priadi. Kenapa gue namain Sal bukan Priadi? Karena ada penyanyi kan namanya Sal Priadi. Nah, kalau gue Sal bukan Priadinya, jadi yang KW-nya. Tuh. Sal bukan Priadi. Ini mah Sal Priadi nih. Bukan, Sal bukan Priadi nih. Sal bukan Priadi. Tapi nih mau kemanapun Faisal ini nongkrong, kemanapun Faisal mendarat, ini fans-fansnya selalu pada pengen minta foto. Sampai si Eko Reptil dulu ikut ya, pernah di Jakarta ya, pernah. Bang, gua ikut Faisal, tangan sampai pada pegel, orang pada pengen minta fotoin. Nah, kita bongkar di podcast. Sal, dulu lebih dikenal nih, orang netizen mengenal dengan panggilan Noah Brata. Oke, iya. Nah, ini gimana awal mulanya bisa terjun di dunia acting? Artis kita ini. Berperan di dunia acting. Kayaknya Pak Irwan mau ganti Noah Brata deh.
Pengen acting deh. Nanti sebenarnya cita-cita saya pengen jadi Noah Brata. Noah Brata. Cuma karena udah terlalu tua gitu. Kan bisa Noah Brata kakek-kakek. Iya, yang enggak mau, gue enggak mau. Masa depan gue kayak begini, enggak. Gimana? Sebenarnya kalau misalkan ini juga buat penonton juga, penonton Pak Irwan yang 200 penonton itu ya. Iya. yang sebenarnya itu satu orang tapi ngeklik 200 dia. 200 kali. Ini buat yang nonton ya, buat yang nonton. Sebenarnya kalau misalkan basic acting tuh sebenarnya gue nggak ada sama sekali kayak ikut sanggar, ikut les segala macam gue nggak ada. Nah waktu itu gue sempet ya scroll lah di IG gitu. Di IG ada kayak pencari PH ini nyari talent gitu, kayak gitu kan. Gue awalnya iseng ya udah apply aja kan, sambil post foto gue. Terus akhirnya nggak berselang lama langsung dipanggil tuh. Memang karena PH-nya waktu itu tuh dia pecahan lah. Dia baru bikin lah di Jakarta ini. Dia baru bikin di Jakarta terus kayak akhirnya gue dipanggil tuh. Dan itu baru pertama kali gue ngerasain casting. Ya itu pertama kalinya gue ngerasain casting. Gue datang kan. Awalnya gue ya namanya casting pertama ya. Ya gue juga norak sebenarnya. Gue juga nggak tahu apa-apa gitu. Ya udah dipanggil kayak kalau nggak salah waktu itu 3 apa 2 orang ya, gue lupa. 3 apa 2 orang suruh sekali casting, sekali nampil tuh langsung 2-3 orang. Jadi satu-satu cuma. Satu-satu ya. Pas bagian gue kayaknya 3 atau 2 orang gue lupa. Terus nunggu dulu kan, di situ set. Akhirnya dipanggil lah casting ke atas tuh. Kalau nggak salah sama produser sama scriptwriternya buat ngetesnya. Dan gue baru tahu gitu ternyata casting tuh ada teknik-tekniknya juga. Nah teknik yang mereka biasa pakai itu teknik kayak ekspresi. Terus bikin satu kalimat nih misal atau dikasih nanti ada temanya apa nih. Nanti kayak adu argumen sama dia kayak gitu. Dialog tapi adu argumen. Seakan-akan ada ceritanya kayak gitu. Cara otodidak. Nah ya udah tuh akhirnya besok atau kapannya gitu gue lupa. Akhirnya gue dipanggil lagi karena memang ada kebutuhan juga saat itu di dramanya dia lah di PH-nya. Ya udah akhirnya gue syuting ikut ke sana ya hampir setahunan kayaknya. Tapi tahu kalau waktu casting itu buat di snack video. Awalnya gue nggak tahu karena gue tuh disuruh casting kan, PH ini nih. Ya gue awalnya paling gue taunya tuh kayak dia bikin video kayak mungkin film atau series atau apa segala macam. Gue nggak tahu tuh aplikasi snack video aja gue baru tahu pas di situ. Pas di situ gue baru tahu tuh snack video. Bahkan nih TikTok ya. Pada saat gue syuting di sana gue nggak main TikTok sama sekali. Gue maksudnya nggak main dan belum install juga. Belum aplikasi TikTok. Emang gak punya HP. Enggak. Emang gue nggak main sosmed banget gitu. Kayak gitu. Gue berpikirnya dulu kan TikTok tuh apa? Yang kayak paling joget-joget doang kayak gitu kan. Makanya gue nggak nonton. Kesan awal ya apa sih cuma short video gitu ya, cuplikan cuma paling, orang joget-joget. Ya joget-joget atau lip sync segala macam. Nah gue tuh nggak yang kayak nggak ke arah situ banget, jadi kurang suka lah awalnya. Bahkan gue kayak nggak sosmed banget lah orangnya kayak wah kalau sekarang mah udah sosmed banget bro, anjay. Pengikutnya banyak. Nah dulu tuh gue nggak gue agak nggak melek teknologi ya anjay. Gak melek teknologi ke sosmed gitulah. Nah, gue baru tahu snack video di situ, TikTok juga baru tahu di situ. Ya udah akhirnya lama-lama ya gue akhirnya install tuh kayak snack kan. Karena gue juga butuh kan suruh komen video-video gue jadi buzzer lah gue juga kayak gitu. Terus tapi jujur ya gue tuh jarang banget nonton video gue. Kalau e-podcast nih, ya e-podcast nih sekali posting langsung ditonton terus ya Pak Irwan ya. Kalau orang kan bikin video
bikin video nih ya, ditonton tuh pengen sama orang. Ya. Lah ini mah sama gue sendiri. ini dokumen film ya, video nih minimal nyenengin diri sendiri lah. Bener. Iya bener. Yang nonton gua doang. Yang seneng Pak Irwan. Narasumber juga seneng. Tapi jujur gue nggak terlalu banyak nonton banget gitu. Kalau video-video gue, karena gue aja awalnya kayak emang gue bisa acting ya. Gue malu gitu bikin buat nonton. Gue awalnya kayak enggak nonton deh gue. Karena gue nggak punya basic acting yang pertama. Tapi nggak pada saat castingnya itu lancar. Ya lancar. Mungkin karena memang public speaking gue emang udah bisa gitu. Maksudnya udah karena memang udah terbiasa di stand up juga nih. Jadi public speakingnya emang udah keren, udah bagus. Tapi sebenarnya ya jujur ya, fun fact-nya adalah gue tuh memang gue nggak punya basic acting yang kayak gitu segala macam. Tapi dari kecil, dari zaman gue SMP kayaknya ya, gue tuh emang pengen jadi kayak YouTuber, kayak gitu. Gue sering tuh dulu nontonin Agung Hapsah, tau? Agung Hapsah. Nah dia tuh, gue sering tuh nontonin dia, public speakingnya bagus, terus dia ngeditnya segala macam bagus. Nah gue tuh pengen jadi content creator gitu dulu di YouTube gitu. Nah belajar dari situ, terus juga selain jadi content creator gue juga pengen sekali aja seumur hidup nih gue pengen main film. Gue pengen muka gue itu ada di layar bioskop. Gue pengen tuh muka gue nih satu layar bioskop, muka gue semua full. Gue pengen sebenarnya serakah bener. Pengen pun gede nih, mukanya doang. Bener. Tapi emang dulu emang gue kalau misalkan ada ya gue bisa comeback itu, misal gue ada kesempatan gue main film, gue pengen ngerasain gue. Karena cita-cita gue salah satunya adalah gue bisa bikin film sendiri, yang dimana di film itu gue main filmnya, gue ada peran buat nulisnya juga, gue ngedirectnya juga, mungkin ada yang ngisi soundtracknya. Pokoknya dari film itu ya gue tuh pengen ada semuanya, gue bisa nih. Ya dalam kurung marok lah. Hemat budget. Yang nonton juga sendiri. Gue sendiri. emang puas kalau kita bikin produksi sendiri nih, ngedit sendiri. Kan gimana ini kita sendiri nih mood gitu. Pengen mau ditambahin pakai efek-efek apa atau apa. Itu kepuasannya juga. Benar. Emang sendiri. Emang film gue yang gue tonton sendiri tuh mau nyaingin sama iPodcast. Siapa nih yang tonton? Tapi enggak, kalau misalkan sebenarnya gue pengen main film lagi. Nah, ini kan di snack video yang diperankan ini jadi apa? Kalau Noah Brata itu ya, dia itu karakternya. Nah, berbanding terbalik sebenarnya dengan gue pribadi. Nih, sebenarnya kalau Noah Brata itu dengan gue itu secara dia karakternya itu menurut gue sangat beda. Cuma memang dia ada di satu raga yang sama aja. Nah, jadi Noah Brata tuh kalau di kesannya tuh dia kayak orang yang cool. Kayak kadang-kadang ya kocak juga, lucu, tapi lebih banyak kayak kesan coolnya gitu loh. Cool, jaim, maskulin. Betul kayak gitu. Banget lah. Nah, kalau gue sendiri, makanya kalau misalkan kayak gue nge-live nih sendiri kan, set kayak bang kok cerewet banget bang, kok kayak nyablak segala macam, kok kayak ya memang aslinya iya aslinya gitu. Gue ya emang ini gue gitu, maksudnya aslinya mah nablak, maksudnya ngebanyol. Maksudnya kalau Noah ya Noah gitu dengan kekulannya. Noah gue ya gue, cuma memang satu raga yang karena tapi di perannya berperan sebagai Noah Brata. Tapi itu pemeran utama kan? Ya kalau misalkan memang karakternya memang Noah Brata itu memang pemeran utama di channelnya dia. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Wih. Bentar gue mau turun ke bawah dulu. Anak Pak Irwan belum tepuk tangan, gue bangunin. Kagak sopan. Aduh, minum dulu. Tapi anak Pak Irwan tau gue gak?
anak Pak Irwan tahu gue apa enggak? Jujuran aja, jujur nggak apa-apa. Baru kelas 5 SD. Justru penonton gue anak-anak. Emang nggak taunya. Penonton dan penggemar Noah Brata nih. Ini rentan usianya di usia berapa? Di usia kelas 6 SD sampai 1 SD kayaknya. Oh, sumpah. Kan ada yang SMP juga. Tapi kalau misalnya rata-ratanya itu pasti anak-anak SD kayak gitu. Ya SMP juga ada. Maksudnya masih yang anak-anak masih sekolah lah kayak gitu. Iya. Itu pasti beberapa banyak ada yang gua. Cuma karena mungkin gue udah jarang aktif juga ya sebagai Noah Brata itu. Udah hampir setahun kayaknya. Itu kan tahun 2023. Tahun 2023, sekarang udah 2025. Terakhir itu 2024. Terakhir 2024. Tapi karena mungkin orang udah mengenal dari muka nih sosok Faisal nih ya dengan Noah Bratanya ini. Mau misal nih mau ganti peran, misal nama Noah Brata ganti peran jadi Pak Irwan nih, Pak Irwan jadi Noah Brata, tetap aja yang bakal dipanggil tetap ininya ke gua gitu. Iya. Orang tuh image-nya di gua. Nah, itu memang rata-rata kayaknya anak SD tuh, pokoknya anak-anak sekolah lah banyak yang karena memang ini penggemar fanatik loh. Kemana-mana. Siapa ini? Noah Brata. Nah, kadang-kadang tuh kayak gue ke mana-mana kan biar nggak diliatin kan gue pakai masker ya, pakai masker. Karena sebenarnya gue gak apa-apa sih diliatin, cuma tau gak sih kalau diliatin orang tuh yang ngeliatin gue nih, yang ngehnya itu kayak ngeliatin banget ya. Sumpah yang kayak gitu. Iya. Gue mau ketawa gak enak ya, mau nahan ketawa susah gitu. Dia kalo, saking terkesimanya. Tapi emang kalau misal diliatin gitu, apalagi pas Jumatan. Jumatan kalau banyak bocil nih. Iya. Sholat gue gak khusyuk aja. Diliatin mulu. Atau gue ini setannya banyak banget dah. Nah, lagi sholat keluar lewat pintu masjid sebelah mana ini. Sendal gue dicomot bocah. Padahal satu. Iya. Kalau sendalnya diambil aja, udah ini yang ngejar-ngejar. Tapi itu udah dikepung sholat Jumat nih. Ketahuan nih, tahu nih. Wih, Noah Brata nih, Faisal nih. Udah ngincer nih anak-anak nih. Nggak kayak ngincer banget mau deket ya. Tapi kayak bener-bener kayak diliatin banget gitu. Terus nanti dia kasih tahu temennya. Semua, jadi dari gue pernah nih. Itu di masjid, pokoknya masjidnya deket sekolah gitu ya. Nah, jadi anak sekolah Jumatan di situ. Temen gue iseng, Sal udah di Jumatannya di sana aja banyak bocil. Gitu. Iya, goblok emang temen gue. Set, salat Jumat lah. Set. Kita di lantai 2. Nah, lantai 2 itu ternyata banyak bocil-bocilnya, anak sekolah di situ semua. Nah, gue naik ke tangga terus ke paling belakang. Set itu dari baris kedua mungkin ya, ada yang ngeliat gua. Set. Terus sono ngeliat gua semua. Terus satu full ngeliatin gua semua. Nah, gue imamnya di depan, di bawah gitu. Jangan-jangan dia sholat bukan ngadep kiblat, ngadep ke Jangan-jangan lu bukan digemarin juga. Itu mah disembah aja. agama Noah. Jadi emang kalau yang di lantai atas emang karena kalau yang tua-tua kan mahal naik ke atas kan udah doyong. Kalau ya kan? Kalau bocil-bocil kan malah lebih suka. Bisa berisik-berisik di atas. Iya. Lagi aktif-aktifnya di atas. Wah, kebetulan ada mau ngejok nih. Idola nih. Mau ngejok. Kirain mau ngejok nih di atas. Tapi tinggi masjidnya. 2 lantai lumayan tinggi. Soalnya ada berita karena masjidnya terlalu tinggi, ada anak yang nggak mau naik sekolah. Kenapa? Iya, karena takut tinggi. Orang kalau naik sekolah kan, kalau naik kelas naik tuh, makanya takut ketinggian. Oh, ini jokes bapak-bapak gue nggak tahu deh.
Pak Iron umur berapa sih? Umurnya berapa? Umur kalau dari pusar ke bawah, dari pusar ke atas ya ini 36. Dari pusar ke bawah 19 tahun. Anjay. Ya, beda masih gagah. Buset. Enggak, gue kesini tuh selain gue tuh pengen tahu gitu kayak gue podcast tuh ternyata begini ya. Oh ada mixernya kayak gini kayak gitu. Terus gue juga pengen belajar kayak jadi bapak-bapak asik gitu. Makanya gue ngobrol sama bapak-bapak gitu. Set. Ini bentar lagi kita ngobrolin penyakit. Bentar lagi ngobrolin tensi berapa. Nih, belajar. Tapi ini, nah pada saat shooting ini nih di Snack Video ini kan, wah terus-terusan ya kan muncul terus, wih rame sampai fans pengikut banyak nih. Oke. Nah ini sehari bisa berapa kali tayang atau sehari bisa berapa kali shooting? Oke, kalau misalkan sehari tayang berapa kalinya itu tergantung jadwalnya juga. Kadang bisa sehari sekali, kadang bisa 2 hari sekali. Tergantung dari PH-nya karena kan yang megang adminnya orang PH-nya gitu. Nah, kalau misalkan syutingnya itu dia pokoknya syuting dari jam 8 sampai jam 5. Nah, itu per sesinya itu kadang sehari itu bisa 5, bisa 4, tapi tergantung. Jadi kalau per sesi itu kalau kita udah durasiin ya, rata-rata itu sejam 2 jam, 1 jam 2 jam. Kadang bisa lebih cepat, kadang bisa lebih lambat, tergantung syutingannya emang gampang apa enggak kayak gitu. Dari jam 8 pagi nih sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore full itu. Kadang bisa lebih cepat, bisa di jam 4, kadang bisa jam 5 lewat bisa. Bisa sampai 4 sampai 5 video gitu. Iya, betul. Dengan judul yang berbeda. Beda. Oh, ini kalau Noah Brata ini emang alur film alurnya terus menerus bersambung gitu atau emang beda-beda? Dia banyak yang peran. Ada dua, ada yang memang kalau misalkan share series, misal seriesnya Noah Brata itu biasanya 5 episode. Jadi ada yang memang sampai 5 episode. Tapi ada juga yang memang konten-kontennya yang ngikutin misal trennya ada ini nih. Jadi nanti beda-beda. Ada beda cerita segala macam. Kayak misal lagi Natal. Ya udah cerita soal Natal kayak gitu. Pokoknya beda-beda, bisa yang per episode. Gitu. Keren ya. Tapi seneng tuh. Apa gimana perasaan pada saat itu? Jujur ya, kalau gue sih ngerasa gue juga senang. Karena senangnya adalah gue pertama kali pengalaman, ternyata syuting tuh begini. Karena gue paling kita nih nonton TV, kita nonton TikTok, kita nonton bioskop lah. Ini kita tahu kita cuma nonton doang gitu. Nah, yang bikin gue senangnya adalah gue bisa nih meranin ini, ternyata di balik layarnya begini loh. Ternyata kita harus baca skripnya dulu, baca skripnya ngapalin, kita harus punya ibaratnya kita punya chemistry nih antara pemain juga, kita harus punya chemistry-nya. Terus ternyata angle kameramen tuh begini nih, ngaturnya directnya begini. Kayak si penulis nih, nulisnya mau begini, alurnya mau begini. Gue juga belajar di situ. Jadi kayak ternyata nonton dengan kita yang nonton berperan, kita juga selain nonton, kita juga belajar gitu. Selain kita bekerja cuma acting doang, kita juga ngamatin kayak gitu. Yang bikin gue senangnya itu karena itu dapat dari ilmu baru lah. Wih, berarti pengalaman yang sangat berharga ini. Iya betul, pengalaman berharga. Kayak misal nih, gue datang ke podcast ya, nih. Gue tahu nih, mixernya begini, soundnya begini, kameranya di sini gitu. Terus penampakannya belamari. Terus kayak aksesorisnya harus ada i-nya. Nah, harus mikirin tuh tagline juga, tagline kan tadi penting tuh. Yang kita kembali lagi di podcast.
Harus orang kalau bicara podcast ya udah ya kan, gitu. udah pasti nggak nggak B ya kan? Betul. Malu sih ya. Gitu. Jadi pokoknya menurut gue ya, kalau misalkan secara pengalaman, secara semua orang akan ngalamin pengalaman yang berharga. Mau itu pekerjaan apapun, aktivitas apapun, pasti ada hal-hal yang dia bisa pelajari dan dia bisa nikmatin kayak gitu. Nah terus secara motivasinya nih ikut ini apa? Ikut syuting peran, kayak gitu. Ya syuting atau di dunia peran. Ya supaya gue bisa diundang di e-podcast. Berarti terbaik e-podcast. Iyalah e-podcast terbaik. Bahkan ya faktanya demi e-podcast nih gue nggak datengin nih podcastnya Tuah Kreasi, podcastnya Close the Door, podcastnya Curhat Bang. Gue lebih milih datang ke e-podcast karena emang di sana nggak diundang. Di sini mah udah ayo main. Di sini semua bisa berkesempatan untuk bisa duduk di sini. Tapi dari sekian artis-artis, aktor-aktor yang ada di dunia ini, Faisal yang mampu hadir di sebelah saya di podcast tentunya. Bukan mampu, yang mau aja kayaknya. Justru teman-teman kalau fun fact-nya di sini, di podcast ini sebenarnya lu nggak perlu punya karya apapun. Yang penting mah ya bisa jadi temen ngobrolnya Pak Irwan aja udah. Yang penting bisa nemenin ngopi bareng, ngobrol bareng. Ya, udah layak tampil di sini. Emang podcast yang terbaik tuh yang kayak gitu. Yang penting nyaring. Ya. Bismillah ini kalau nggak salah tembus video paling banyak di IG-nya itu 1000-an ya. 1000. Bismillah lah ini 2000. Ini kehadiran Faisal nih. Ini biasanya langsung meroket. Anjay, jadi astronot dong. Langsung sampai ke planet Namek. Jadi ada di dunia seluruh penggemar sampai lintas planet. Ya, yang nonton podcastnya Piccolo. Makerilin. Nih siap-siap meledak nih. Siap-siap FYP. Anjay. FYP kan app-nya Faisal. Faisal FYP. Y-nya? Y-nya ya udahlah. P-nya Priadi. Waduh, Faisal bukan Priadi nih. Sal bukan Priadi. Karena memang gue juga suka lagu-lagunya Sal Priadi kayak gitu. Cuma masa gue namain Sal Priadi kan? Terlalu ini banget, terlalu ya Sal Priadinya banget itu. Makanya kasih kata bukan. Sal bukan Priadi. Awalnya tadinya mau bukan Sal Priadi. Jadi tapi karena udah ada yang make, jadi akhirnya bukannya itu di tengah, Sal bukan Priadi. Iya, waduh, keren, luar biasa. Nah, ini ada nggak tokoh idola? Anjay, tokoh di dunia peran. Tokoh idola di dunia peran. Karena gue memang suka juga ya sama dunia film, kayak sinetron segala macam. Ada sih beberapa tokoh kayak Apep Dodo, Ipul Parker, Usain Bucek, Eko Reptil, Abai Ramadan gitu. Itu mereka waktu itu gue nonton di film Godzilla kayaknya. Berperan sebagai King Kong gitu. Gue seneng banget. Gak bercanda. Enggak, kalau misalkan artis yang aktornya banget yang menurut gue yang siapa ya? Kayaknya ini deh, Vino G. Bastian. Karena Vino G. Bastian itu menurut gue ya secara looknya
maksudnya orang yang look yang ganteng ini, maksudnya nggak kaku. Dia bisa berperan mau jadi dia aktor yang jahat, mau jadi aktor yang lucu, aktor yang tegas, aktor yang memang romance. Menurut gue dia paket lengkap lah. Nah, gue juga maunya kayak gitu. Jadi nggak semua nggak kaku-kaku banget kayak gitulah. Jadi mobile lah, bisa ke segala peran bisa masuk. Bisa. Gitu ya. Lah kalau orang yang jelek gimana itu? Oh, orang yang jelek mah nikmatin aja, nikmatin hidupnya udah. Terima aja dah. Ya, terima aja, syukurin aja ya. Iya betul. Paling teman-temannya tapi nyokurin. Tapi bener ya, kalau misalkan orang jelek itu ya sebenarnya gue tuh gue nggak ngerasa ganteng ya, tapi seenggaknya gue nggak jelek gitu. Enggak, tapi kalau gini, maksudnya kalau ini awal casting nih ya, berarti kan itu merasa gue mampu nih bisa berperan nih di dunia peran. Nah itu tapi kan biasanya didukung oleh faktor ya tadi tampang ya good looking atau enggaknya. Nah itu merasa ini juga nggak dulu pede gitu dengan penampilan Faisal yang saat ini atau yang pada saat itu gitu. Ya sekarang juga nggak berubah kan. Kalau menurut gue ya, gue pede-pede aja sih, anjay. Kalau gue menurut gue ya, yang sebenarnya yang bikin pede itu menurut gue bukan dari secara looknya gue, secara tampilan gue, tapi secara yang pertama public speaking, yang kedua public speaking, yang kedua memang kayaknya gue ngerasa nih gue memang bisa deh begini. Mau lu mau gue disuruh, misal nih gue suruh jadi yang jahat nih, gue bisa kayak ngedalemin kayak gue harus jahat. Atau gue yang kayak kalem gitu atau segala macem. Itu gue kayak seolah-olah kayak gue tuh ada di gue jadi orang itu banget gitu. Kayak yang gue ngerasa ya, kayak makanya gue suka tuh sama dunia acting yang kayak gitu, karena memang walaupun gua nggak ada basicnya sama sekali ya, tapi kayaknya setiap orang pasti punya kayak ngelamun nih di motor nih, kadang jadi apa gitu, kadang di kamar mandi juga suka ngelamun kan kayak gitu. Nah kadang mungkin dari lamunan itu bisa menghasilkan menjadi aktor. Jadi harus banyak ngelamun, bengong. Iya, ada itu. Jadi di situ akan muncul ide-ide, pemikiran. Betul. Tapi emang dalam dunia peran ini kita hati itu terbawa dengan ya seneng aja gitu. Iya, betul. Bisa jadi si ini, si itu, si anu, jadi nggak monoton gitu. Iya. Nah pada saat memerankan Noah ini udah berperan apa aja nih? Antagonis? Kalau Noah tuh tokoh ini. Enggak, kalau Noah tuh beneran paket yang menurut gue ya. Gue juga kalau misalkan nonton, gue juga nonton juga sih Noah. Menurut gue Noah tuh ya paket bisa dibilang paket lengkap lah. Karena menurut gue ya, gue yang gue peranin di sana. Memang di Noah itu kalau memang di karakternya dia tuh bisa jadi usil, bisa tapi kebanyakan coolnya gitu. Tapi kan Noah ini dia beneran kalau misalkan di akun-akun yang lainnya itu kadang bisa jadi jahat, kadang bisa jadi tengil, kadang bisa jadi baik. Itu semuanya bisa gitu. Menurut gue juga kalau misalkan memang ngelihat peran Noah kayaknya gue juga suka gitu, maksudnya ini bisa nih jadi gini gitu. Karena sebenarnya selain gue pengen jadi pemain film ya segala macam, memang gue juga memang kayaknya gue biasanya memang di media gitu, digital segala macam. Karena gue juga yang dulunya nih gue tuh kayaknya enggak deh, gue tuh sebenarnya introvert sebenarnya, tapi gue juga extrovert. Jadi ambivert lah. Tapi kalau misal di persenin nih, introvert 60%, extrovertnya 40%. Nah, untuk jadi introvert dan extrovert itu tergantung dari situasi lingkungannya dan moodnya.
Nah kalau misalkan memang gue pengen sendirian nih, ya udah gue diem aja, gue pengen sendiri gitu. Kalau misalkan memang di lingkungannya emang harus extrovert nih, ya gue kadang harus gue nonjolin juga nih gue ya gini, gue juga bisa ngomong kayak gitu segala macem. Nah gue senang gitu kalau berperan gitu di kayak berdialog segala macem. Makanya kan gue ikut stand up, terus kuliah gue juga ilmu komunikasi kayak gitu, karena memang biar ngelatih public speaking gue. Karena jujur ya, kadang-kadang ya walaupun banyak orang yang bilang Sal lu pede banget sih, Sal lu begini bisa ngomong lancar segala macam. Jujur gue ketika orang ngomong kayak gitu, gue tuh kayak ngerasa kayaknya gue kok gak pede banget deh. Gue kayaknya gue malah yang paling ragu gitu. Terus ngomong gue masih belibet kayak gitu. Makanya ya semakin banyak gue belajar, kayak semakin banyak gue kurangnya nih, semakin banyak gue mau belajarnya kayak gitu. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Nah terus ada nggak mentor gitu yang melatih atau memberikan arahan pada saat di dunia peran? Mentor ada beberapa, ada kayak Bang Apep, Bang Ido, Bang Syawal, Bang Adam, Bang Levi, mentor. Itu juga mentor. Itu mentor kombun. Ya kan melatih juga kepercayaan diri, kayak gitu kan. Melatih Bang Apep, melatih kepercayaan diri, melatih sense komedi, melatih kebohongan, melatih kekocakan. Gak, kalau misalkan di dunia acting sebenarnya waktu di sana itu memang karena nggak ada basicnya juga ya gue ya. Selain Mia bisa sendiri, juga peran ya teman-teman gue juga gitu, kayak teman-teman actingnya juga gitu. Kayak awalnya juga gue kaku, awalnya kayak geraknya masih kaku segala macam gitu. Cuma karena terbiasa, terus juga belajar sama mereka, jadinya ya udah, jadi udah terbiasa aja. Udah terbiasa, ya emang bisa itu karena terbiasa dan tidak hanya terbiasa, juga terlatih. Betul. Iya. Berarti ini kan dipertemukan di lokasi syuting dengan orang yang emang gak dikenal ya kan? Ya. Nah ini tapi baru ikut casting dapat peran pemeran utama, ini kan the best of the best. Biasa aja sih. Ya mungkin karena mungkin udah rezekinya jalannya juga dan gitu, dan sutradara juga pasti udah punya penilaian tersendiri gitu. Betul. Kayaknya ini orang mampu juga nih buat dikasihkan. Dan di Noah Brata itu ya yang gue sukanya, dia karakternya itu kayak apa ya, benar-benar kayak laki banget lah. Kayak kelihatannya wah preman nih, berjaket, apalagi dia kan kayak jaket kulit hitam-hitam kayak gitu. Kayak wah ikonik banget nih. Gue kalau misalkan gue bukan jadi Noah Brata ya, gue ngelihat Noah Brata kayak gitu, kayak gue juga pengen gitu, kayak wah ini nanti jadi kiblatnya gue nih secara kayak gitu. Sosok laki-laki yang banyak menjadi idola gitu. Atau nih anak-anak nih penggemarnya Faisal nih ngelihat Noah, nanti gue gede kudu kayak gini. Jangan lu mending jadi dokter, udah berjaket hitam ya kan. Cita-cita dokter TNI yang bener-bener aja dah. Jangan jadi gua. Kalau lu jadi gua ntar lu gedenya di sini nih. Diundang podcast. Tapi yang nerusin anaknya Pak Irwan sih. Jangan jadi gua, jangan. Jangan. Nah, berarti di dunia acting ini apa ya? Ya pasti ada kesan-kesan enak gak enak. Oke. Nah, kalau misalkan kesan banyak sih sebenarnya kalau misalkan diceritain ya. Cuma kalau misalkan kesan selama gue syuting di sana itu adalah senang dan menyenangkan.
gue bisa masuk circle artis. Gue bisa punya banyak teman teman main di sana gitu, teman-teman baru yang dimana itu juga kayaknya pertama kali gue ke Jakarta. Terus pertama kali gue ikut syuting. Banyak kesan-kesan kayak ternyata gue pikir artis tuh kayak sombong-sombong gitu segala macam. Ternyata hembel-hembel gitu semua. Sering ya walaupun gue nggak ikut syuting lagi juga kayak kalau ketemu mereka gitu mau main ya masih hembel aja gitu. Nah ini berarti kan ya dipertemukan dengan ya artis-artis lah ya, teman-teman yang circle-nya emang udah entertain semua. Ya. Nah tapi sekarang masih komunikasi. Masih komunikasi, masih lihat-lihatan story gitu. Masih satu grup, masih ada nomornya juga kayak gitu. Nah ini kalau ngelihat sosok Faisal ini dan ngelihat komen-komennya ini ya, Noah Brata atau Faisal ini sering disebut dengan panggilan Arhan. Enggak. Lebih di orang menyangka mirip Arhan. Coba pemirsa lihat, kita zoom. Lempar. Gue nggak tahu kenapa dah ya. Iya. Banyak banget yang komen-komen lah ini mah Arhan Pratama nih. Kok mirip Arhan? Kok Arhan udah nggak main udah nggak main bola lagi? Iya. Arhan gak diomelin Sintayong gitu. Nggak ada adegan waktu Noah Brata, ada adegan lempar bola nggak? Nggak. Lempar out bola? Nggak. Bahkan itu jauh sebelum gue jadi Noah. Jadi awalnya kan gue syuting di sana sebelum jadi Noah kan gue masih peran apa ya? Masih peran ketiga lah gitu, masih belum ada bentuk Noahnya gitu lah. Tapi udah ada yang komen, mirip Noah ya? Anjir mirip. Gue baru pertama kali, gue baru nyadar aja. Dimirip-miripin sama Noah karena mereka gitu, karena yang komen-komen itu. Justru jujur gue ngerasa sampai sekarang pun gue nggak mirip dah sama Noah. Sal, lu ngaca tiap hari nih, rapi mandi, nyisir, ngaca, itu enggak sama sekali kepikiran mirip Arhan. Enggak. Karena komenan netizen nih. Iya. Mirip Arhan. Mirip Arhan. Lu sadar. Enggak, sampai sekarang juga kayaknya enggak nyadar gue mirip Arhan. Itu sampai ya gue di drama Noah ya. Itu pokoknya komennya Arhan kayak gitu kan. Terus bahkan gue akun sendiri nih, akun pribadi di Sal bukan pribadi ini, masih banyak yang komen kayak ini Noah ya, nih Noah mirip Arhan ya, masih mirip Arhan kayak gitu, masih banyak sampai sekarang gitu. Oh baik itu. Sumpah, gue baru nyadar juga. Ya, kadang kan memang penilaian seseorang itu orang lain ya yang menilai, ya, betul. Yang menilai, yang bahkan dengan sebutan apa atau apalah ya, karakter apa itu biasanya netizen yang memberikan penilaian itu. Berarti ya mirip. Kalau dari khalayak banyak penggemar yang menyatakan itu ya berarti kemiripannya iya. Tapi fun fact-nya nih ya, kan itu gue taunya dari komen-komenan gitu ya. Sampai akhirnya gue mikir, apa gue tanya ya teman-teman gue ya, apa gue tanya orang-orang yang maksudnya yang lihat secara langsung ya. Gue tanya sempat kayak, anjir gue dimirip-miripin sama Arhan tau, emang gue mirip ya. Nah ada beberapa tim yang kayak, iya anjir mirip, bahkan belum gua nanya pun dia secara langsung udah bilang kayak gue mirip Arhan. Nah tapi ada juga yang dari mana Arhannya. Nah kan gue jadi bingung juga ya. Gue aja yang ngerasa juga nggak mirip ya, tapi ada ya udahlah, maksudnya penilaian orang juga. Tapi lu bukan nih Arhan, apalagi penggemar bola ya. Ya gue juga bola pasti main. Mirip. Perasaan si Arhan yang mirip gua. Tapi emang iya tahu bener. Maksudnya kalau misalkan secara logika ya, gua sama Arhan lebih tuaan gua. Berarti kan otomatis gitu. Arhan yang mirip gua harusnya kan? Iya kan? Harusnya. Tapi kalau kata gua sih
Lu lebih mirip gua, Sam. Enggak, gua gak mau gedenya kayak Pak Irwan, sumpah. Gak mau gua. Tapi kalau di TikTok gua selain dimiripin Arhan, gua nggak tahu kenapa ya. Kayaknya di TikTok tuh komen-komenannya kayak gue banyak banget dimirip-miripin, sumpah. Ada Arhan, gue dimirip, terus dimiripin lagi sama siapa lagi? Tiar pemain FF lah, Free Fire. Iya. Terus juga ada yang miripin kemarin tuh kayak miripin sama Tan Boy Kun. Iya, aneh, nggak tahu tuh. Terus ada yang miripin gue sama Sapno yang ini, yang apa, yang selingkuhan itu. Terus kayak pokoknya ada banyak lah, gue lupa yang nggak bisa. Kan kalau misalkan gue tahu manusia kan punya 7 kembaran ya, 7 kembaran di dunia gitu. Cuma kalau misalkan dimirip-miripin semua kan jadinya gue nggak kaget ya. Sebenarnya mukanya kemana sih? Enggak, kalau misalkan muka gue dimirip-miripin semua kayak gitu, gue jadi curiga sama bapak emak gue. Curiga. Dari depan mirip Arhan, mirip samping, mirip Sapno. Emang mirip Sapno dari mana ya? Itu mah biasa kan kalau netizen ya, mirip pertama mirip si A, kedua mirip si B. Nah itu biasa kesono-kesononya itu cuma tempalan-tempalan ini doang. Tapi enggak 1, 2, banyak. Beberapa. Iya. Kata gue, ini orang aneh. Ini orang yang aneh apa gue yang aneh gitu. Terus muka gue tadinya kayak anjay ganteng cuy, ganteng ini normal nih ganteng segala macam. Tapi kalau dimirip-miripin semuanya kayak muka gue pasaran ya. Gue nggak ngerasa bangga jadi ya gitu. Kayak gitu dah. Nah, pada saat acting nih, ini kan harus berubah-ubah peran ya, atau memerankan banyak tokoh lah, atau banyak peran, atau emosi-emosi yang berbeda-beda. Ya, berarti benar tadi kata netizen. Apa? Mirip si Anu ya, karena perannya juga harus beda-beda. Mungkin itu netizen bilangnya. Wah, masa kalau gue jadi jahat gue jadi monster, gue jadi baik gue jadi Power Ranger? Enggak harus gitu, masa muka menyesuaikan, emang gue SpongeBob. Nah berarti acting yang paling sulit atau susah nih menurut Faisal? Acting yang paling sulit? Iya. Bentar, acting paling sulit kalau menurut gue acting apa ya, yang paling sulit tuh kalau marah gue kayaknya bisa deh. Kalau marah ya. Gue marah bisa. Sedih. Iya kayaknya sedih deh. Karena kalau sedih itu beneran, kalau menurut gue ya sedih itu harus bener-bener yang totalitas banget. Bener-bener air matanya harus keluar. Nah di saat sebenarnya yang bikin susah itu ketika emang ada adegan air mata tuh harus keluar. Tapi air susah. mata asli nih, iya. Air mata, enggak tanpa bantuan tetes mata atau. Yang paling bagus tuh beneran memang nangis. Nah, bikin suasana sedihnya itu. Kadang kan kalau di syuting kan kadang nggak semuanya maksudnya. Kadang ada yang lucu-lucunya juga kan, ada yang ketawa-tawanya kan, entah itu dari kelakuan kitanya segala macam. Nah, tiba-tiba suruh adegan sedih. Nah, itu tuh kayak sedihnya. Apalagi ya kalau gue ya, menurut gue ego. Kadang gue masih ego aja, gue nggak mau kelihatan sedih di depan orang. Cuma kalau misalkan syuting sih harus profesional gitu. Cuma memang kalau kayaknya sedih, kalau bagian paling susah kayaknya menurut gue ya emang sedih. Tapi kalau gue malah jago acting nangis, paling jago. Itu mah nangisin karirnya podcast. Itu mah gak acting. Nangisin utang. Tapi kalau menurut gue tuh pengen kalau misal film tuh sekarang ya, kalau tertariknya tuh gue pengen film-film action gitu. Gue suka yang action gitu. Action tapi action ada action drama, action komedinya kayak gitu. Tapi ada actionnya gitu kayak gue berantemnya tuh kayak nggak pakai stuntman. Jadi gue sendiri kayak kayak Jackie Chan kayak gitu gitulah. Kayaknya seru gitu. Cuma
mungkin kalau misalkan nanti gue bakalan fokus lagi ke dunia acting lagi, gue pengen nanti kalau ada kesulitan, kesusahan dalam berakting, kontak saya. Buset. Ya, ntar saya transfer ilmu. Oh, kirain duit langsung. Gue kirim rekening transfer. Ngomongnya sepatah-sepatah. Transfer. Nah, berarti reaksi penonton terhadap Noah nih udah macem-macem tadi nih ya. Yang wah ini mirip Arhan, mirip ini itu. Terus juga sampai ada kan yang kapan syuting lagi, Noah kapan muncul lagi, ya kan? Itu banyak banget tuh, hampir setiap dalam live pasti itu kata-kata itu pasti nongol tuh. Banyak ya. Nah kalau misalkan ditanya kapan syuting laginya, gue belum bisa pasti jawabnya. Tapi kalau misalkan kayak misal ada kesempatan secepatnya ya bisa secepatnya gitu. Tergantung. Kalau misalkan dikata Sal siap gak? Ya siap aja gitu. Tapi kalau misalkan kapan Noahnya, nah kalau itu gue nggak bisa jawab itu karena kan kalau Noah kan punya yang PH-nya gitu. Maksudnya mungkin kalau misalkan gue bisa syuting lagi ya kalau secepatnya ada ya bisa aja gitu. Dengan raga gue yang begini dengan karakter yang siapa. Tapi kalau misalkan Noahnya kapan? Kalau misalkan itu ya balik lagi. Mungkin kalau misalkan ada kesepakatan sama PH-nya mungkin atau gimana, gue juga nggak tahu. Atau mungkin memang Noahnya tidak bisa balik lagi, memang sudah dikenang di gua ya udah gitu. Tapi kalau misalkan dikata kapan siapnya ya siap aja. Jadi kalau menurut gua ada dua kemungkinan nih. Artinya dia berkata kapan nih kok Noah tampil lagi? Mungkin Noahnya itu dengan peran Noahnya, atau juga menganggap bahwa diri Faisal ini orang udah melekat dengan kata Noah sehingga manggil Faisal itu dengan sebutan Noah. Jadi mereka hanya menginginkan kapan nih Faisal tampil lagi, berakting lagi, berperan lagi di dunia film, ya kan? Karena ya ibaratnya kayak gini, Dilan udah identiknya sama Iqbal kan. Nah kayak gitu. Walaupun Dilannya yang kemarin itu digantinya sama Arbani, tetap aja kan Dilan image-nya di Iqbal kan. Kayak gitu. Jadi gue tuh kayak udah ngerasa nganggep diri gue udah Iqbal banget lah. Ya kayak iPodcast lah ya kan. Orang mengenal iPodcast ya sosok I. Kayak itu Pak Irwan doang. Pengakuan banget. Kayak itu Pak Irwan doang yang mengenang I-nya. Kembali lagi bersama iPodcast. Girang banget. Tenang. Gue udah latihan banget tuh dari rumah. Uset gue nontonin tuh yang Bang Apep, yang Husen segala macam. Yang tagline iPodcast anjay. Seru-seru. Makanya nanti pas gue datang podcast gue pengen gue bilang kembali lagi di iPodcast. Itu udah latihan ya. Nyebut I doang itu latihan. Mencet klakson bunyinya I. Ya kan. Apaan sih podcast kata dia. Berisik podcast berisik katanya podcast. Tapi kapan nih ingin kembali lagi di dunia peran? Secepatnya. Kalau tapi kalau gue ngerasa secepatnya itu gue nggak tahu kapan. Tapi kalau misalkan gue ada bayangannya, kalau misalkan memang gue fokus lagi gitu buat syuting kayak gitu, mungkin entah tahun ini atau di tahun depan. Kalau gambarannya ya di guanya, tapi gue nggak tahu kapan. Tapi kalau dikata ini ya secepatnya juga bisa. Ya sebenarnya. Intinya siaplah di dunia peran, di dunia acting sebagai aktor yang profesional, yang apapun perannya itu pasti bakal dijalanin dengan. Iya, apalagi kalau misalkan ada kesempatan kayak syuting ini ya di film ya gitu ya, gue bakalan
nonton bioskop itu satu full muka gue anjay keren bro, keren itu. Ntar kalau misal gue ada tuh satu di bioskop tuh gue muncul set gue bawa kan teman-teman gue, woi itu gue tuh bagian gue tuh gue anjay norak banget gue kasih judul muka Faisal. Keren itu pokoknya ya adalah planning kayak pokoknya bisa sampai film. Tapi kangen lah series. kangen nih. Kangen cara kerjanya gimana, kangen capeknya gimana gitu. Syuting tuh capek tau. Yang orang bayangin kayak syuting cuma ngomong-ngomong doang, capek nguras energi. Apalagi kalau misalkan memang adegannya bener-bener diulang-ulang terus kan, dialog segala macam. Capek energinya. Cuma ya have fun juga sih gitu. Sebenarnya kangen sih kayak gitu. Makanya mungkin ya kalau misalkan gue ada kesempatan kayak main film lagi, gue pengen semuanya dicobain gitu, kayak genre komedi, trailer, terus action, horor segala macam, gue pengen nyobain semua gitu. Tapi ada adegan yang ini enggak? Apa? Yang membuat Faisal itu karena di peran ini kan selalu ada sosok wanita-wanita nih. Iya. Nah, ada cinlok gak nih atau apa ya? Kalau cinlok sih selama gue syuting di sana ya. Karena gue mungkin gue udah ngerasa hubungan, karena apa ya? Gue kesana dengan orang-orang baru sana yang baru gue kenal juga. Kayak udah kenal sebagai temen ya, udah bener-bener kayak temen banget lah. Mungkin kayak orang-orang nih ngelihat gue syuting kan, adegannya pelukan, adegannya ciuman kayak gitu, kayak gitu segala macam kan. Nah kalau kitanya yang biasa syuting kayak gitu, maksudnya udah lama ya, udah biasa gitu. Jadi udah ada chemistry ya udah. Antar pertemanan ya udah, maksudnya biasa aja gitu syuting. Anjir Faisal enak banget ya, menang banyak nih Faisal nih. Sebenarnya ya udah biasa aja. Iya kalau selama waktu pas gua syuting di sana ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalau cinlok kayaknya misal ya ada kesempatan buat cinlok lagi gitu, misal syuting kayaknya keren ya, kayaknya siapa ya? Gue gak apa lagi artis cewek. Gak kalau cinlok gak tahu deh. Karena kalau menurut gue ya cinta itu gak cuma kalau gue ya buat suka sama orang tuh gak susah. Gue ngungkapin buat gue suka sama orang. Gue juga harus kenal orang itu agak lama juga gitu. Terus dia harus kenal gue juga gitu segala macam. Jadi kalau misalkan memang ada kesempatan cinlok mungkin ada, tapi kalau misalkan nggak selalu ada juga sih. Karena ya gue juga nggak tahu. Cuma kalau misalkan cinlok mungkin siapa ya artisnya. Tapi tadi tokoh yang diidolakan kan Vino Bastian ya. Tapi ada nggak lawan main yang cewek? Yang ingin Faisal, gue pengen beradu acting dengan si ini artis ini. Indo atau luar? Oh ya bebas. Kalau gue ini ya, kalau misalkan seanggapnya gue punya pacar nih, ataupun enggak ya, gue ada satu cewek yang mungkin menurut gue jadi idola lah, bukan idola. Jadi mungkin kalau misalkan ini mau punya pacar atau enggak, gue akan tetap bilang nanti searching aja buat penonton YAI Podcast ya kalau ada. Itu ada artis Thailand, namanya Mintira. Ada, itu artis Thailand. Pak Irwan mau searching juga boleh. Nih. Namanya apa? Mintira. Jadi kalau misalkan gue punya pacar nih, ditanya sama pacar gue, siapa cewek paling cantik, gue bakal jawab Mintira di depan dia juga. Tetep nggak apa-apa Mintira, walaupun memang pacar gue, tapi tetep itu nggak bisa diganggu gugat. Cewek tulen nih.
Cewek tulen kalau ini beneran cewek tulen. Thailand kan banyak ini beneran. Gendernya. Nih. Kasih tahu nih, tahu kayak gimana. Pegang mana sendiri. Nih, mana ini? Ya. Itu nih kelihatan. Udah ini idola gue banget. Mintira pokoknya. Ini Thailand nih. Sekarang ada di mana? Ini Kosambi nih. Ya, di Thailand ya. Itu artis loh. Ini perlu diundang ke podcast. Iya. Pernah komen belum ya di podcast ya? Podcast kan komennya banyak nih penggemarnya. Cuma kalau misalkan ini mah cuma kayak itu banget gitu ya. Cuma kalau misalkan ada artis yang gue pengen bisa seandainya banget ya bisa. Kayaknya kalau di Indo itu ada 2 deh kayaknya. Yang pertama Ariel Tatum. Wih. Kalau Ariel Tatum karena kayaknya gue sering nonton film-filmnya banyak tuh Ariel Tatum ya. Actingnya bagus juga gitu. Gue akuin gitu. Kayak kelihatan dewasa gitu. Kayak syutingnya bagus nih. Ariel Tatum. Sama mungkin yang kedua Vanessa. Oh iya, Vanessa Milea lah. Iya itulah pokoknya lah. Aku gak tahu lah itu. Itu. Tuh, kayaknya itu deh. Perannya bagus lah ya. Buset. Awas bener ini. Bocor. Harapannya Sal nih. Harapan ya baik di karir ataupun yang saat ini digeluti apa nih? Harapan gue sih sebenarnya simpel sih. Di podcast ini episode terakhir lah ya. Episode terakhir. Abis itu ganti jadi ganti akun. Podcast. Podcast. Ganti abjad doang. Ganti huruf vokal. Harapan dari ke J gitu ya, Buset. Harapan gua apa ya? Harapan gua untuk diri gua. Harapan gua untuk diri gua semoga sih apapun jalannya nanti. Entah itu kan gua ada di gua masih aktif juga di stand up. Gua mungkin masih bisa ke acting lagi. Gue masih konten juga gitu. Harapan apapun gue bisa lebih banyak berkembang. Gue bisa banyak pengalaman, gue bisa ngambil ilmunya segala macam dan gue bisa banyak berkarya gitu. Banyak tuh. Mudah-mudahan bisa terus konsisten. Ya dan terus berkembang tentunya. Anjay. Berkembang sampai jadi kebun. Iya, kebun memanen ya kan. Betul. Terima kasih Sal. Oke, siap. Udah menemani saya ngopi nih. Oke, siap. Luar biasa, terima kasih nih. Mudah-mudahan sangat memberikan atensi yang luar biasa nih kepada sahabat di podcast ya. Walaupun saya yakin tidak berguna. Enggak. Ini isinya daging semua. Buset. Iya. Emang jualan pasar. Podcast di pasar itu mah. Daging yang udah di isiannya gitu. Karena di sini kita kan prasmanan nih. Oke, siap. Ya tuh pokoknya ada hikmah, ada pelajaran, ada ilmu yang bisa ketik-ketik dari obrolan kita tadi nih ya. Nah nanti gue thank you banget juga gitu udah diundang di e-podcast gitu. Gue udah tersanjung banget gitu ya. Nanti kapan-kapan gue bakalan pengen main lagi kesini. Undang-undang gue lagi ya. Wih, siap. Kita ngomongin soal dunia luar anjay. Ngomongin soal cinta, ngomongin soal banyak hal segala macam. Gue akan belajar menjadi bapak-bapak yang tidak asik. Karena nanti lo akan merasakan kebapak-bapakan seperti ini.
Kita akan ngomongin soal bapak-bapak tuh emang butuh ada teman ngobrol. Iya. Kita akan ngomongin soal asam urat kayak gitu segala macam dah. Ngobrolin tentang keuangan. Udah. Yang defisit. Keuangan yang dipegang istri. Oke, Sal, terima kasih nih. Udah banyak sekali nih. Ya, dari tadi kita muter-muter di sini-sini aja. Enggak, diem aja enggak muter. Habis ini biasanya gue top up di sini 7 balikan. Coba. Iya. Jangan lupa subscribe Irwan's channel di podcast. Ya, sekian dari kami ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.